cewek itu lebih mudah untuk menggali informasi. Waduh. Apalagi jika lawan bicaranya pria itu lebih terbuka ya Mbak. Lebih luluh ya, lebih luluh cowok ya. Apa itu, Mbak? Layanan namanya umpan perselingkuhan. Atau dengan kata lain tes kesetiaan pasangan. Tes kesetiaan pasangan. Waduh. Suaminya itu sama cewek selingkuhan yang turun gandengan dari lift. Waduh. Anaknya lari, papa. Udah kayak di sinetron Wal. Gandeng selingkuhan, OTT, anaknya operasi datang. tangkap tangan. Papa. Kelar. Terus itu chaos dong itu situasinya pada saat itu. Ya setelah itu ya sudah kita lepas tinggal. Nah, pernah gak sih Mbak targetnya ini pejabat atau artis papan atas di Indonesia? Ada mas. Anda ya? Ada ya? Berarti ada ya, tapi tidak mau, apakah tidak? Jangan. Hei artis-artis. Segala informasi klien itu confidential, kita sangat jaga kerahasiaannya. Baik. Berarti yang pasti ada lah berarti ya. Iya. Oke deh, astaga. Nah, kalau misalkan prakteknya itu mirip reality show nggak sih, Mbak? Sebutnya jangan ya. Jangan. Kalau yang di TV mah terlalu ini sih mas, kelihatan kelihatan banget setting itu kita Oke. enggak. Karena kita gini, yang namanya investigasi itu kita lakukan itu tidak bisa sejam, 2 jam, 3 jam, itu beruntun dari hari ke hari mas. Kadang kalau misalnya targetnya nggak keluar juga itu bikin suntuk. Apalagi misalnya kita nunggu nih di suatu perumahan ya kan, targetnya nggak keluar. Ya kita di mobil aja udah itu bisa 7 jam, 8 jam kali. Oh gitu. Tidak memungkinkan keluar, termasuk pipis. Bisa bayangin deh nggak? Nunggu 7 jam di mobil mau nahan pipis gimana ceritanya? Waduh. Bisa pipis dalam mobil dong Mbak? Kan ada alat kantung urin sekarang. Oh gitu. Oh berarti memang sampai sebegitunya Mbak ya, nggak boleh melewatkan sedetik pun kesempatan untuk pantauan Target. pada target Iya, gitu nanti ya. lepas, Mas. Oh Bener juga sih Wal. Makanya nge-switch sih paling biasanya. Gitu kan tim dibagi kan. Iya, kasus berhasil keluar kencing batu. Sakit. Aduh, BPJS mana BPJS? Mbak, Astaga. untuk tarif agen sendiri. Nah, ini lebih mahal yang untuk bisnis atau untuk kasus perselingkuhan sih, Mbak? Pastinya bisnis lah mas. Korporat emangnya lebih kenceng ya. Oh iya sih ya. Persaingan usaha. Iya benar-benar. Tapi tidak menutup kemungkinan juga sih mas, klien-klien ini biasanya memang dari kalangan ekonomi yang cukup sangat gitu lah ya kan. Kadang kita sampai nggak habis pikir juga, ini orang gila duitnya banyak banget. Kita ikutin anaknya mainannya emas loh, miniatur ini loh action figure tuh mainannya emas gitu. Waduh, emas. Iya, emas. Waduh. Ya itulah kita ikuti itu. Ya ada juga yang bahkan lebih mudah keluar uangnya itu justru yang personal sih. Ketimbang corporate. Kalau corporate itu kadang berbelit-belitnya mesti ke bagian purchasing lah, ke manajer. Struktural ya. Nah itu Tapi secara ini Mbak, secara tingkat kesulitan ya. Mana itu lebih sulit? Kasus-kasus bisnis kah atau perselingkuhan kah? Kalau secara ini. Kalau gini mas, ini kan detektif kan sebenarnya departemennya luas ya. Kalau untuk yang bagian corporate itu bukan ranah saya nih. Saya tidak bisa banyak berbicara. Benar-benar. Karena saya lebih ke urusan investigasi personal saja gitu. Seperti perselingkuhan, percintaan, drama, seperti itulah. Nah, Baik. nih Wal, Oke. gue tuh kepikiran kalau misalnya detektifnya ini berhasil menangani suatu kasus, itu gimana sih jaga kerahasiaan data dari kliennya ini? Oke. Nah, maksudnya apa dari perusahaan menjamin data dari target sendiri supaya nggak bocor ke publik gitu lah. Kalau untuk kerahasiaan dan keamanan, kita punya storage, tempat penyimpanan yang itu kita fungsikan dengan teknologi yang cukup baik ya mas. Jadi semua data juga ketika sudah investigasi selesai, kita sudah serahkan semua kepada klien, itu dalam waktu 6 bulan akan kita hapus secara permanen dari sistem kita. Jadi klien terima udah beres gitu. Kalau misalnya dia hilang dalam kurun waktu 6 bulan, kita juga udah nggak ada. Dan itu sudah kesepakatan di awal seperti itu.
Baik, berarti memang Berarti nggak simpen di flash disk soalnya. ya lu skripsi. Simpen video foto jangan di flash disk, hack bahaya ya nggak sih Mbak? Bahaya segala macam. Nah, tadi kita bicara banyak soal bagaimana pengalaman-pengalaman dan keluh kesahnya. Ya, kasus-kasus apa saja yang sudah Benar, ditangani. dari bisnis, perselingkuhan. Nah, aku mau tanya personal sedikit ke masing-masing agen ini Mbak. Nah, ini kan mereka kan memang kalau bisa dibilang jam kerjanya mungkin tidak teratur Mbak ya, segala macam. Nah, itu ada nggak sih mungkin hari liburnya kah atau hari untuk bagi keluarga? Bagaimana cara bagi waktu keluarganya itu seperti apa gitu untuk agen-agen ini? Sebenarnya gini Mas, kita itu kan bekerja per proyek ya Mas ya. Nah proyek itu kan bisa 1 minggu kah, 3 hari kah. Pokoknya ketika ada proyek ya berarti kalian harus standby. Jadi sebenarnya gini, semua agent kita itu harus standby 24 jam setiap saat. Seperti itu. Ya kan, sekalipun bobo malam, bobo siang, itu handphone harus nyala gitu. Tetap kita akan hubungi dia kapanpun. Nah nanti ketika dia sedang pengen liburan misalnya, pengen diambil apa aja, ambil libur ya. Misalnya ini mau libur nih 1 minggu, misalnya mau ke Bali, mau liburan apa pacarnya, ya udah off berarti dia. Nanti Oh, pulang bisa lagi cuti standby gitu lagi. ya. Bisa. Nah, untuk keselamatan dari keluarganya sendiri itu gimana tuh, Mbak? Misalnya ada yang tahu kalau dia pekerjaannya detektif. Nggak sampai ke situ. Nggak sampai belum sampai pernah saat aja ini ya. belum ada Mbak Ini ya. hanya investigasi skala kecil aja. Hanya perselingkuhan toh gitu. Betul. Oke deh. Nah, berarti kalau misalkan berarti untuk agen-agen ini tidak semua yang ada juga yang lajang, ada juga yang berkeluarga gitu Mbak ya. 90% lajang. 90%. Apakah lajang itu jadi kriteria utama untuk jadi agen? Betul sekali. Oh. Karena kan biasanya menggoda. Wah. Nanti kalau suaminya tahu, Oh gitu ya. kan berantakan Gimana, urusan Bang? rumah tangga orang. Berarti bener-bener wanita cantik coy. Iya benar. Yang memang desain bodinya segala macem, oke segala macem. Ya dan lajang juga gak punya pacar ya nggak sih? Biar lebih fleksibel gitu ya, Bang. Nah, selama pendidikan jadi agent nih Mbak, ini ada nggak sih Mbak film-film yang mungkin dianjurkan kepada atasan-atasan untuk agent-agent baru nih, tonton film ini nih biar bisa jadi agent bagus gitu, ada nggak sih? Paling tonton YouTube kita aja ya. Oh. Karena kita di situ juga kita punya portal berita juga Mas, kan kayak seperti bagaimana sih cara kerja detektif, bagaimana proses investigasi di lapangan itu terjadi, regulasi itu semua kita punya modul-modul tersendiri juga. Baik. Sempat ketemu ada klien yang berbohong nggak sih Mbak? Wah, bukan main. Banyak. Oh gitu. Contoh nih, dia bilang, Mbak Jess, tolong ikuti ini ya, istri saya ya. Ini datanya ini. Dia bilang istrinya. Pas kita ikutin kok sama cowok terus ini. Ternyata ini bukan istrinya, ini istri orang. Dia itu suka sama istri orang. Waduh. Jadi sebenarnya pada saat itu detektif wanita dipakai untuk memantau Pergerakan wanita yang bukan istrinya. Iya gitu. begitu. Iya, bohong juga dia. Ya sebenarnya kalau dia jujur lebih baik kan. Karena kan ini kan jadinya nggak bagus. Jadi ternyata dulu nih pacaran nih si klien kita sama cewek ini. Cuma ceweknya nikah dengan si suaminya yang sekarang. Ini mungkin ada dendam. Oke. Gitu kan. Dia pengen tahu, tapi begitu kita tahu ternyata niatnya seperti ini, kita langsung konsultasi lagi dengan dia. Maksudnya jangan sampai kayak ini rumah tangga orang, kan kasihan gitu loh Mas. Oh ya bisa kan? bisa ke situ juga ya detektif. Kita ada konsultasi juga gitu. Jadi jangan sampai segala sesuatu yang baik itu jadi buruk, kan nggak bagus. Nah, kalau memang dari awal sudah ketahuan berbohong kliennya, nah apakah kasusnya dihentikan kah atau tetap berlanjut dengan beberapa pertimbangan atau uangnya dikembalikan atau seperti apa itu Kalau ini kan masuknya ranah konsultasi ya Mas. Nanti misalnya seperti kasus yang berikut tadi saya sampaikan, nanti paling kita bilang gini, Pak gini deh, saya kenalin aja sama teman saya cewek, mau nggak? Cantik, Bapak pasti suka. Oh gitu. Bisa. Biro jodoh dong. Ya bisa apa aja. Oh gitu. Oh bisa menggeser masuk ke ranah itu juga ya? Ya daripada ngerusak rumah tangga orang kan kasihan juga nggak sih Mas? Iya benar-benar. Karena kan kita udah tahu selama 1 minggu itu pergerakannya itu dia orang baik-baik gitu loh. Oke, baik. Oke. Oh ternyata
Menarik nih awalnya. Ada klien berbohong segala macam. Waduh. Nah, oke, Mbak, tadi kita sudah bicara banyak soal detektif wanita dan detektif secara luas, Mbak ya. Nah, sekarang aku mau bertanya sama Mbak secara personal sebagai detektif gitu. Bahkan juga pasti kan dulu juga pernah menangani kasus-kasus banyak kan sampai pada di posisi seperti ini gitu loh. Mbak pribadi itu sudah jadi detektif itu berapa lama sih, Mbak? Kurang lebih saya itu terjun di dunia investigasi swasta itu 10 tahun lah, Mas. Waduh. 10 tahun. Ya, nanti ketahuan usianya nih. Iya. Ya pokoknya 10 tahun ke belakang lah gitu. Berarti zaman apa nih? Zaman kuliah kah? Dari sejak Udah SMA? mulai zaman SMA atau kuliah segala macam. Nanti atau- ketahuan dong. Berarti di zaman pada saat masih menempuh bangku pendidikan gitu. Iya, betul. Oh, yes. Pendidikan apa rahasia lah. Sangat buram sekali. Abu-abu banget. Oke, awalnya gimana sih, Mbak bisa? Jadi, karena kan memang ini kan tidak lazim di mata umum ya. Orang-orang lulus SMA atau lulus kuliah lazimnya pengen kerja di bank, pengen kerja di ini ABCD. Kok bisa terjun ke pekerjaan yang seperti ini gitu, Mbak? Ini lebih kayak jodoh sih, Mas. Jodoh itu kan datangnya tidak terduga-duga ya. Jadi sebelum saya dengan iDetective, itu saya ada di agensi lain. Awalnya itu sekitar masih SMA baru lulus lah ya. Saya main-main ke Bali. Main-main ke Bali saya ketemu sama expat. Ternyata dia itu orang United Nation ya kan, dan dia itu punya agensi investigasi swasta di sini. Nah, terus awalnya saya ikut dia, saya sempat tinggal di sana ya kan, sempat tinggal di sana. Terus ya akhirnya terus pindah ke Jakarta. Terus ya jodoh saya dengan dia udah selesai lah ya, jodoh pekerjaan. Terus saya ikut dengan iDetective. Itu semua pelatihan saya pelajari dari yang dulu saya ikut sama agen-agen yang senior sempat ikut sama polisi juga ya kan, sempat ya jadi anak bawang gitu kan, ikut gimana sih ngerjain yang kecil-kecil seperti itu. Nah, bagaimana keluarga sendiri menanggapi ketika Mbak Jessica memutuskan untuk terjun di dunia pekerjaan yang memang agak berbahaya seperti ini, Mbak? Kalau orang tua saya sih fleksibel lah, nggak masalah. Baik. Dan kalau misalkan mayoritas keluarga agent itu sebenarnya kan mungkin kalau beruntung bagi Mbak keluarganya orang tuanya fleksibel menerima gitu. Nah, suka ada laporan gak sih dari mereka agent teman-teman Mbak tuh dilarang sama keluarganya bekerja seperti ini apa segala macam gitu. Setelah mengetahui pekerjaannya tuh sebagai detektif gitu ya awalnya. Ada beberapa, jadi kan kita ada agent lainnya Mas ya, para partner rekan-rekan di lapangan. Itu misalnya dia nih tipikal sosok yang bagus sih, sholat 5 waktu ya, Islam kan. Nah, cuma kalau namanya kita bekerja mengintai, mengikuti orang itu kan nggak mungkin targetnya dilepas kita sholat dulu gitu maksudnya. Iya, gitu. memang betul. Kalau bisa ada katanya kalau di Islam namanya dirampok atau dikodok ya. Ya kalau bisa ditulah gitu. Atau ada juga misalnya dia ini ternyata punya penyakit nervous apa sih itu, kayak yang anxiety gitu, disorder ya kan, kecemasan, khawatir berlebih, lagi ngikutin target tiba-tiba gemeteran, pipis di celana. Oh, ada ya? Iya, mobilnya jadi bawa pipis semua. Oh, padahal cuman disuruh ngintai doang. Iya, disuruh ngikutin lah semua. Oh, gitu. Ya, Bisa sampai ketakutannya seperti itu ya, Mbak? Macam-macam itu lebih ke pribadi sih ya Mas ya. Itu orang beda-beda. Nah, Mbak, kalau jadi agen itu harus disumpah nggak sih, Mbak? Kan biasa demi menjaga kode etik ya awalnya. Mereka harus setia pada satu janji atau gimana gitu. Kalau sumpah sih tidak lah Mas. Tapi paling kita bikin perjanjian hitam di atas putih seperti ya layaknya orang bekerja aja kan, kontrak kerja gitu kan. Oh, berarti memang selama masa interview dinilai dia bisa dipercaya, punya kapasitas, baru dianggap layak untuk ikut agent gitu Mbak ya. Baik. Nah, selama Mbak 10 tahun jadi agent Mbak, itu ada nggak sih perbedaan Mbak Jessica jadi agent dan perbedaan Mbak Jessica di dunia nyata gitu loh? Apakah memang gara-gara pekerjaan agent
jadi terbawa-bawa ke dunia nyata gitu loh. Banget sih Mas. Jadi kayak ya mungkin Mas Walda, Mas Putra punya sosial media kan. Saya pun punya, Oh gitu. Jadi nggak punya sosial media, Wal. Oh gitu ya. Terus apa? Jadi lo nggak bisa. Iya, saya sempat follow Jessica. Oh nggak ada. Sempat follow tapi nggak ada. Oh ternyata memang nggak punya. Kenapa tidak memilih untuk punya sosial media, Mbak? Ya mungkin bisa dipahami lah Mas, profesi seperti ini kan harus menjaga juga pribadi kan, personal informasi ya kan, kita kan nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, karena kadang dalam beberapa kasus aja tuh saya pernah kayak nemuin perselingkuhan, ternyata selingkuhannya masih temennya saya. Oh gitu. Oh teman Mbak secara personal gitu. Iya. Oh itu gimana itu Mbak menghadapinya itu? Ya itu dia. Jangan saya deh Pak, yang lain aja Oh. kerjain kasus ini, kan nggak enak ya temen. Oh berarti memang punya apa masing-masing agen kalau misalnya menemukan masalah seperti itu bisa request jangan gue deh gitu ya. Oh alah. Nah selain itu Mbak, apakah memang ada mungkin ilmu hidup ilmu kehidupan yang Mbak dapat dari pekerjaan agen terus Mbak terapkan di kehidupan sehari-hari itu apa aja sih Mbak kira? Banyak sih Mas, banyak. Yang paling utama itu adalah ilmu menyelamatkan diri. Jadi contohnya seperti itu, misalnya dia masuk suatu hotel nih Mas, ke suatu mall ya, sebutlah mall. Biasanya kan kita kalau masuk ke mall-mall yang baru itu kan nggak ini ya, kita suka lupa nih parkir di mana nih, ya kan? Itu juga merupakan salah satu modul ilmu ketika menginvestigasi. Kita harus sudah tahu kita parkir di mana. Ketika kita lepas, kita akan balik lagi ke parkiran itu. Itu contoh sederhana lah, sederhana. Atau cara mengenali orang, ya kan kadang di foto sama realnya kan suka beda tuh. Itu ada ilmunya juga. Oh, gitu. Gimana cara mempelajarinya? Apa sih yang ciri khas dari orang itu kalau di foto dengan di ini beda? Misal kalau rambut belahan kan bisa kanan bisa kiri ya kan. Tapi pasti ada yang berbeda, misal tai lalat. Itu kita pelajari. Terus misalnya telinga. Itu bisa kalau di foto tuh kan telinga tuh ada yang nempel nih Mas, sama ada yang lepas tuh. Oh iya? Saya aja nggak. Saya lepas semua tadi. Pasang dulu. Bongkar pasang. Oh gitu Mbak ya? Ya ini kan di bawahnya ini loh. Oh, Lepas lah kegedean. Bulu mata ya, ini apa sih, alis ya? Alis. Dari situ sih. Karena kadang kan foto tuh suka cantik banget ya. Diedit. Iya. Hasil editan. Banyak yang bilang gue di Instagram ganteng. Iya. Pas ketemu, bikin pilek, ngeliatnya bikin pilek. Oke. Oh baik. Kalau misalnya memang kan kalau misalnya pekerjaan Mbak kan memang jadi banyak ilmu-ilmu mempelajari orang gitu kan. Nah karena pekerjaan Mbak itu ada nggak sih Mbak rasa kayak gak percaya semuanya gitu loh, kayak sedikit-sedikit insecure gitu loh. Merasakan hal itu nggak sih Mbak? Jadi lebih waspada kepada orang lain gitu loh. Ada sih Mas. Ya adalah beberapa kayak misalnya, karena saya kan biasa ngikutin orang ya. Terus tiba-tiba kalau saya pernah juga sih ada kayak ngerasa diikutin orang gitu ya. Oh gitu. Ngerasa insecure. Saya diikutin orang. Baik. Mbak, ini kan tadi udah kita bahas di rekan kerja, di klien, di keluarga. Nah, untuk di masyarakat sendiri gimana sih Mbak? Misalnya masyarakat atau tetangga kiri kanan nanya atau menyapa agen gitu. Lu kerja di mana sih? Nah, itu cara mensiasatinya tuh gimana? Ngakunya tuh seperti apa tuh? Kan nggak boleh ketahuan nih. Iya. Kalau kita kan ini ya Mas ya, kebanyakan sih berdalihnya mahasiswa. Karena rata-rata kita agent muda ya. Itu udah paling gampang, belum masih kuliah. Oh gitu. Berarti memang ya cari-cari pekerjaan yang umum aja gitu ya. Iya, atau biasanya juga dari agent-agent kita nih ada kayak punya, misal dia ini beberapa ya di tim kita ini, dia ini lukis, artistik gitulah, atau pemain band gitu kan ya, dia bisa aja bilang dia gue ngeband memang lagi kosong, gue ini tapi memang gitu. Berarti memang kalau misalnya belajar menghindari atau belajar menghadapi orang itu, berarti pas pelatihan memang belajar psikolog juga berarti Mbak ya? Ya bisa dibilang sih, tapi tanpa ilmu institusi ya. Oh, baik, berarti ada pelatihan seperti itu tapi ya. Baik. Nah, kalau misalkan nih Mbak, aku mau nanya, kalau karyawan pada umumnya Mbak, itu kan kalau dari karyawan
manajer, GM, bla 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 bla, sampai pada akhirnya mungkin CEO atau sebagainya gitu, Pimpinan pimpinan. utama. Nah, jenjang karir dari agent-agent ini tuh seperti apa sih Mbak? Karena kan memang ini pekerjaan tidak umum ya. Apakah sampai umur sekian masih bisa jadi agent? Apakah umur sekian bisa naik ke ini, ke B, ke C itu, atau seperti apa sih Mbak? Apa sudah pas berkeluarga dia harus di kantor atau gimana gitu? Apa harus pensiun gitu? Kalau untuk jenjang karir sih tidak dipatok usia sih Mas. Biasanya dari ini aja, kalau dia pinter anaknya cepet bisa naik level ke jenjang yang lainnya ya mungkin bisa di. Dan ada batasan umurkah kalau misalkan di lapangan harus sampai umur berapa gitu? Kalau dia sama kita dari usia muda sih sepertinya sampai dia paruh baya juga it's okay sih. Cuma kalau kayak perekrutan yang kayak di atas 30 itu kayaknya enggak deh Mas. Berarti memang kalau merekrut yang muda-muda aja gitu ya? Karena kan ini kan memang Muda dan masih lajang gitu. Iya masih ya, ini cukup investigasi cuma kayak sekedar yang lebih ke ngikutin ini improvisasi hal yang seperti itu lah. Berarti ada sebutan pensiunan agent gitu ada Mbak ya? Itu saya kurang tahu deh, itu bos lah itu urusannya. Oh, baik. Nah, Mbak, kalau misalnya di tengah jalan ada agent yang keluar, nah itu gimana cara kantor atau cara perusahaan menjaga identitas klien yang sedang dikerjakan oleh agen itu gitu, atau yang sudah pernah dikerjakan gitu? Kalau di AI Detektif ini seluruh anggota kita itu kita punya yang namanya sistem kekeluargaan Mas. Jadi loyalitas itu kan sebelum rekrutan itu nomor 1. Jadi sekalipun mereka resign itu tim kita semua bisa menjamin bahwa dia tidak akan melakukan hal yang di luar kendali. Karena kita udah kekeluargaan semua. Sudah menjalin hubungan Akrab itu ya? Mbak ya? Boleh nggak sih Mbak kerja nyambi gitu? Jadi aja tapi boleh. Lu mau gitu Wal? Aku masih cinta di sini. Tidak. Jadi boleh nggak sih misalkan jadi agent tapi nyambi jadi pegawai bank mungkin, nyambi jadi guru mungkin, atau nyambi jadi apa? Atau harus agent gitu? Kalau yang seperti tadi saya sampaikan kan untuk berkamuflase ya, kalau ditanya orang lu kerja apa gitu. Ya itu tadi ada yang sebagian pekerja artistik, ada yang sebagian anak band, ada yang ngedesain. Itu sih paling mereka. Oh, bisa memang dibilang pekerjaannya fleksibel gitu ya Mbak ya? Baik. Oke, Mbak Jessica sudah 10 tahun menggeluti dunia ini dan sampai sekarang masih berada di dunia ini. Kira-kira mau sampai kapan nih Mbak tetap semangat dan punya passion di dunia ini gitu? Sampai umur berapa? Oke, sampai umur segini lah gue udah cukup. Gue harus bangun kehidupan normal, atau sampai sudah berkeluarga pun gue akan tetap bekerja seperti ini, kira-kira? Kalau menurut saya sih ya Mas ya, profesi dan bidang industri ini kan cukup menjanjikan ya. Apalagi di Indonesia masih jarang. Dan kalau untuk kedepannya saya juga belum menikah sih. Jadi Kenapa Anda kenceng ya? Jangan. Belum lah kayaknya Mas, untuk ke situ. Saya ingin fokuskan aja di sini dengan semua teman-teman agent. Asik sih ini. Banyak pelajaran hidup yang saya dapat di sini. Apa sih Mbak yang buat betah menjadi agen rahasia di swasta ini, perusahaan swasta? Menarik ya Mas, banyak pelajaran hidupnya. Banyak sekali pelajaran hidup dari kasus-kasus yang kita jalani gitu kan. Kadang kita tuh bisa kayak nangis-nangis sendiri, ketawa-ketawa sendiri dengan kasus ini, kayak wah gila nih orang, ya ampun kasian banget, sampai nangis beneran tuh ngeliatin adegan orang-orang gitu. Berarti sambil bekerja sambil teriris juga kadang-kadang. Apanya teriris Wal? Hatinya coy. Gimana sih ngelihat istri nangis-nangis, suaminya selingkuh segala macam kan? Apalagi udah punya anak. Udah punya anak tadi yang datang tiba-tiba Meluk, aduh. Oke deh, Mbak Jessica, terima kasih banyak nih sudah mau mampir di studio Bendera ya Bun ya. Iya. Berbagi Bener. kisah segala macam. Berbagi kisah, Kalau pengalaman, sekaligus bercerita tentang gimana sih cara kerja detektif. Iya, betul. Nah, kalau misalkan ada yang mau memesan jasa detektif wanita nih Mbak, ini kemana harus menghubunginya ini? www.detektifwanita.com. Oke. Di situ nanti sudah ada kontak person dan segala macamnya Mbak ya. Semuanya ada di website atau di Instagram kita, atau langsung hubungi di Instagramnya detektif.wanita. Oke, detektif.wanita ya. Iya Wal. Peran wanita
tolong follow ini akun karena ini akan sangat berguna. Oke, untuk menjamin pasangan Anda serius atau enggak ya, Bud. Kalau misalkan gue punya istri, gue bakal larang. Bakal larang follow beginian aja. Dan tambahannya Mas, ada tambahan juga kalau untuk Iya, Mbak. investigasi untuk kasus yang lebih apa ke arah profesional seperti perusahaan itu bisa ke detektifindonesia.com. Itu iDetective-nya. Gitu. Masih satu ruang lingkup gitu Iya, Mbak ya. betul. Itu lebih luas cakupan investigasinya. Oke deh. Oke. Iya. Thank you banget nih Mbak Jessica sudah Thank berbagi you banget, waktu. Mbak Mudah-mudahan Jess. Udah mudah-mudahan tetap berjaya detektif wanita ya. Kalau misalkan ada perempuan-perempuan cantik deketin saya, nanti saya langsung kontak Mbak ya. Iya. Ini orang lu bukan nih? Emang ada, Bang? Khawatir nih. Emang ada? Lu siapa tiba-tiba kan? Tiba-tiba ada yang jatuh depan gue. Aduh. Ini kartu nama. Mesti. Telepon aku kan. Langsung gua, ini orang lu bukan nih? Harus angkat telepon saya Mbak nanti Mbak ya. Saya khawatir, oke? Siap-siap. Oke deh. Ya, itu aja teman-teman dari kompas.com. Terima kasih sudah stay sama kita ya, Kaput. Benar. Mudah-mudahan info yang kita bagikan bisa berguna. Bermanfaat buat teman-teman atau sobat Kompas yang di rumah yang masih menjalani WFH ya, Wal ya. Betul. Selain itu juga tetap kami anjurkan untuk tetap pakai APD dalam beraktivitas, protokol kesehatan juga harus dilakukan supaya tetap sehat dan bisa menunggu video-video kita nanti lagi Put ya. Benar. Oke Iya. deh. Oke. Bye, ciao.